Di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju, nama tokoh Partai Perindo mencuat menjadi salah satu calon menteri. Namun Partai Perindo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Nama kader Partai Perindo ramai dibicarakan setelah dikaitkan dengan isu perombakan Kabinet Indonesia Maju. Masuknya nama Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, dikabarkan akan mengisi salah satu menteri. Ketua Bidang Teritori DPP Partai Perindo Najmul Ahyar menanggapi isu tersebut dan mengatakan DPP Partai Perindo menyambut positif dan menjadi kewenangan atau hak prerogatif Presiden. Pertama, sikap kita di Partai Perindo adalah menerima kalau itu yang terbaik. Tapi Perindo tidak ngotot ya untuk mencalonkan, tidak melalui proses mencalonkan beliau, ya karena semuanya kita serahkan kepada Presiden sebagai pemegang otoritas ya dalam hal menentukan susunan kabinetnya. Kami dari DPP sekali lagi bersikap ya menerima jika memang itu terbaik menurut Presiden dan berharap mudah-mudahan DPP bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa ini melalui amanah yang diberikan jika nanti seandainya beliau sudah masuk ke kabinet. Presiden sendiri sudah sah memberi kode adanya perombakan dalam kabinetnya dan Partai Perindo akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatannya. Masuknya nama TGB dalam bursa pencalonan menteri pada reshuffle Kabinet Jokowi sekaligus menjadi legasi bagi Partai Perindo besutan Bapak Haritanu Sudibyo menjadi partai yang diperhitungkan dalam memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PBNWDI Tuan Guru Bajang Zainul Majdi resmikan gedung Majelis Taklim NWDI Mataram. Kehadiran Majelis Taklim tidak hanya untuk menimba ilmu agama, namun juga menjaga persatuan dan kekompakan umat Muslim, terutama dalam menghadapi tahun politik 2024. Ketua Umum NWDI yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menghadiri pengajian akbar sekaligus peresmian gedung Majelis Taklim NWDI Mataram NTB. Dalam tausiahnya, TGB berharap gedung Majelis Taklim NWDI tak hanya menjadi tempat menimpa ilmu umat Muslim. TGB berpesan kepada ribuan jemaah yang hadir untuk tetap menjaga persatuan serta kekompakan dalam menghadapi tahun politik 2024. 2024 itu adalah kontestasi 5 tahunan, bagian dari demokrasi institusional yang sudah kita bangun. Karena itu ya kita komit, kita laksanakan pada waktunya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi NWDI kontestasi itu adalah ajang fasolihul khairat. Bukan saling merendahkan, bukan saling menafikan, tetapi ajang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Gedung Majelis Taklim NWDI di Mataram dibangun sejak Januari 2022 di atas lahan sekitar 1 hektar melalui alokasi anggaran dana hibah dari pemerintah Provinsi NTB sebesar 1 miliar rupiah dan sumbangan masyarakat sekitar 450 juta rupiah. Dibutuhkan tambahan anggaran mencapai 2 miliar untuk menyelesaikan pembangunan Majelis Taklim tersebut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Uji coba pembelian gas LPG menggunakan KTP belum dapat diberlakukan di Lombok Barat karena dinilai sistem ini akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pemerintah berencana akan menerapkan pembelian gas LPG 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP dan wacana ini sebelumnya dikabarkan akan mulai diterapkan pada tahun 2023 ini. Rencana pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP agar gas subsidi tepat sasaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Lombok Barat menyambut baik terkait penerapan wacana tersebut, namun pihaknya belum menerima edaran secara resmi lantaran masih dalam tahap uji coba di beberapa daerah sehingga wacana tersebut belum bisa diterapkan. Berkaitan dengan pembelian LPG yang nantinya itu informasinya ini kan wajib menggunakan KTP. Sementara sekarang pembelian LPG di tingkat lapangan artinya konsumen kita itu masih seperti biasa. Masih seperti biasa ya. Seperti biasa.
Jadi mereka tidak membawa KTP, artinya siapa yang butuh, yang beli, ya langsung mereka beli di tempat-tempat penjualan LPG itu. Masyarakat dihimbau tidak perlu khawatir terkait penerapan wacana tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil pantauan dan pengawasan di beberapa titik SPBE, stok gas LPG masih aman. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.